Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi liqa'i syahril Ramadan faj'alahu wasilatan linailil rahmati wal maghfirati wa 'idkin minal nirah waj'alana minal 'abidin wal faizin wal maghfurin wal maqbulin. Salatullahi wa salamuhu kaimaini wa mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat HISPI PNF yang terhormat Dr. Haji Muhammad Nasrullah Yusuf SEMBA, Ketua Umum DPD HISPI PNF Provinsi Jawa Timur yang terhormat Bapak Muhammad Ali Wafa Eskom yang kami hormati, dan seluruh anggota HISPI PNF se-Jawa Timur yang kami hormati, dan kami selalu berdoa semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah pada siang hari ini kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya karena nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa bersama-sama diberikan umur yang panjang, bisa bermuajahah melalui momentum halal bihalal virtual yang diselenggarakan oleh DPD HISPI PNF Provinsi Jawa Timur dengan keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap anggota HISPI PNF Provinsi Jawa Timur yang saya hormati, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini bisa bersama-sama dengan panjenengan semuanya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya pada siang hari ini kita bisa menyelenggarakan satu kegiatan yang insya Allah penuh dengan kemanfaatan, kegiatan yang insya Allah selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, halal bihalal virtual yang dilaksanakan pada siang hari ini. Dan mohon maaf apabila nanti apa yang saya sampaikan ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati segenap anggota HISPI PNF Provinsi Jawa Timur. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini sedikit saya hanya ingin urun rembuk memberikan satu pandangan untuk kita jadikan renungan bersama betapa pentingnya kefahaman kita, utamanya segenap anggota HISPI PNF Provinsi Jawa Timur yang notabene saat ini berprofesi sebagai orang-orang yang luar biasa, memberikan hasanah keilmuan, mendukung peradaban dunia ini dengan memberikan kefahaman kepada sesama manusia. Ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Momentum halal bihalal sebagaimana yang kita laksanakan saat ini merupakan satu momentum indah untuk sebagaimana implementasi dari hasil ibadah kita pada bulan Ramadan. Kita baru saja pada bulan kemarin selama 1 bulan penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita, menggembleng kita untuk digiring dan dijadikan hamba-hamba terbaiknya. Salah satu ibadah yang kita lakukan bersama sebagai wujud didikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu puasa. Kemarin kita semuanya
tentu melakukan satu ibadah puasa dengan penuh kesadaran, penuh keikhlasan, hanya berharap pada apa-apa yang akan diberikan oleh Allah secara sirri kepada kita. Kita semuanya tentu tahu bahwa Allah mewajibkan kita melakukan puasa sebagaimana orang-orang sebelum kita. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita sangat paham bahwa orang yang paling utama derajatnya di sisi Allah hanyalah orang-orang yang mempunyai ketakwaan. Kultur yang ada di Indonesia, utamanya di Pulau Jawa, kultur yang ada sudah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Adanya kegiatan halal bihalal mulai pada tanggal 1 Syawal sampai dengan 1 bulan penuh di dalam bulan Syawal, merupakan satu kultur yang bukan sekedar pepesan kosong, bukan satu tradisi biasa yang bukan tanpa makna, tapi itu mempunyai makna yang luar biasa. Halal bihalal, kultur yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita, sebagaimana di tanggal 1 Syawal para tetangga saling bersilaturahim di meja-meja ruang tamunya yang biasanya hanya asbak isinya, ganti toples, makanan dan sebagainya. Itu adalah implementasi dari keberhasilan kita melakukan puasa. Karena apa? Kalau kita mengingat apa yang telah difirmankan Allah dalam surat Al-Imran ayat 134, tanda-tanda ketakwaan itu adalah yang pertama, alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra. Tanda ketakwaan menurut Al-Imran 134 adalah alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang sukanya itu berderma, sukanya itu berinfak, bersedekah, fis syarra'i wad dharra, dalam keadaan banyak harta maupun lagi kesempitan dalam usaha. Ini terbukti dengan kultur yang ada di Indonesia ini yang tidak, insya Allah tidak terjadi di negara-negara Islam yang lain. Kultur pada tanggal 1 Syawal, rata-rata masyarakat berbondong-bondong silaturahim, yang mejanya pada mulanya hanya berisi asbak, sekarang penuh dengan makanan. Siapa yang nyuruh? Kultur, kebiasaan yang terjadi di sini adalah implementasi. Entah punya banyak harta ataupun tidak, terbukti mereka suka bersedekah. Ada tamu hatinya gembira, segala makanan dikeluarkan, disedekahkan. Inilah satu kebiasaan indah, bahkan sesuatu yang luar biasa terjadi dengan kultur ini. Orang-orang tua yang notabene sudah pensiun, sudah tidak punya penghasilan, malah yang biasa mengeluarkan amplop berisi uang seikhlasnya disedekahkan kepada anak-anak kecil. Ini suatu kultur yang indah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah keberhasilan puasa Ramadan. Puasa yang kita selenggarakan itu diajarkan oleh kultur yang dibikin oleh para pendahulu kita. Maka ini harus kita biasakan. Mungkin saat ini terjadi kesenjangan sedikit, pergeseran sedikit karena pandemi COVID-19. Mungkin ini tidak semeriah pada tahun-tahun sebelumnya. Namun ini kita perlu sadar bahwa kultur yang terjadi ini, kultur yang terjadi di Indonesia, kultur yang diajarkan oleh pendahulu kita, ini benar-benar kultur yang berreferensi, berstandar pada Al-Quran sebagai wujud tanda ketakwaan yang notabene hasil dari puasa Ramadan. Yang kedua hadirin,
tanda yang takwa, lanjutan daripada ayat itu adalah wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang kedua, tanda daripada ketakwaan adalah kemampuan kita untuk menahan amarah, kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan mudah untuk memberikan maaf kepada orang lain. Kalau puasa kita pada bulan Ramadan kemarin ini benar-benar telah mengantarkan kita pada derajat ketakwaan, mengantarkan kita pada derajat mulia di sisi Allah, tentu saat ini kita akan menjadi orang yang mudah untuk menahan amarah, tidak gampang emosi, dan tentu kita akan menjadi orang yang mudah memberikan maaf ataupun meminta maaf kepada orang lain. Lagi-lagi kultur yang ada di Indonesia, kultur yang telah diajarkan pendahulu kita, ini terbukti wujud implementasinya pada kemarin. Tradisi yang terjadi, silaturahim sanak saudara, silaturahim tetangga, bukan karena mencari makanan, tapi dalam rangka untuk memaafkan. Lagi-lagi kultur ini sangat cocok dengan apa yang ada di dalam Al-Quran sebagai pembuktian dari hasil puasa kita. Hadirin, para pendidik, para pengajar yang tergabung dalam anggota Hizbi PNF yang kami hormati, dua kultur ini luar biasa. Namun yang paling penting lagi adalah yang ketiga, lanjutan daripada ayat ini disebutkan bahwa walladzina fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Yang ketiga, tanda-tanda ketakwaan yang merupakan hasil dari puasa kita selama 1 bulan penuh adalah ketika orang tersebut, orang yang di dalam hatinya sudah terdapat jiwa-jiwa ketakwaan, ketika orang tersebut, mohon maaf, apabila terpeleset melakukan kesalahan kembali, karena memang al-insanu mahallul khata'. Kita yang saat ini sedang melewati masa Ramadan, masih dalam nuansa Syawal, tentu hati kita masih penuh dengan jiwa ketakwaan. Maka saya yakin kita masih sangat dekat dengan Allah. Ini harus kita pupuk, saudara. Kita pupuk terus jiwa ketakwaan yang ada pada diri kita. Ini harus kita pupuk bersama agar kita selalu berada pada posisi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, saat ini dengan wujud implementasi tanda-tanda ketakwaan kemarin, saya yakin kita semuanya saat ini bersih dari dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia, semuanya bersih. Maka mari ini kita jaga. Saya ingin sharing, ingin berbagi satu prinsip kehidupan. Ada ahli hikmah mengatakan, waladatka ummuka ya bani adam baki wan nasu haulaka yadhakuna surura. Prinsip ini indah. Prinsip ini indah. Saya secara pribadi salut dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada panjenengan semuanya, anggota Hizbi PNF, yang mempunyai aktivitas keseharian berbagi manfaat kepada sesama. Ini profesi terbaik menurut Rasulullah. Panjenengan semuanya harus bangga dan bersyukur dengan profesi ini. Maka profesi ini merupakan investasi abadi. Ketika kelak panjenengan semuanya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pun,
pahalanya akan terus mengalir, karena ilmu manfaat yang panjenengan berikan kepada sesama ini akan terus mengalir. Identik dengan itu saya mengajak kehidupan yang sangat singkat ini, mari kita gunakan untuk fajhad li nafsika an takuna idza baqau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Saudara, kita dulu hadir ke dunia ini keadaan kita menangis pada saat itu dan ditertawakan oleh orang-orang di sekitar kita. Mereka tertawa bahagia dan bersyukur atas tangisan kita. Dulu kita lahir ke dunia itu menangis. Ketika orang-orang di sekitar kita mendengar tangisan kita, mereka semuanya bersyukur, alhamdulillah. Bayangkan saudara, di saat kita menangis, ditertawakan, mestinya ini sesuatu yang ironis, sesuatu yang tidak patut. Maka saya mengajak, di kesempatan yang sangat singkat ini saya mengajak bersama-sama fajhad li nafsika an takuna idza baqau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Kita jadikan sisa-sisa hidup kita yang insya Allah tidak akan panjang lagi, kita gunakan sebaik mungkin untuk merubah keadaan. Kalau dulu kita datang ke dunia menangis ditertawakan, yuk saya mengajak kita tinggalkan dunia ini, ganti kita yang tertawa dan orang-orang yang kita tinggalkan menangisi kepergian kita. Tentu panjenengan semuanya sudah sangat paham apa yang saya maksud. Untuk membalik keadaan ini tidak lain dan tidak bukan, pertama PR-nya adalah tebar terus kemanfaatan. Profesi panjenengan sangat berpotensi mengarah ini. Kepergian panjenengan pasti akan ditangisi oleh anak didik panjenengan semuanya, karena kemanfaatan yang panjenengan sebarkan. Terus lakukan dengan ikhlas. Anggota Hizbi PNF harus bangga dengan profesi ini, karena ini akan mampu merubah keadaan. Ketika panjenengan meninggal dunia, orang-orang yang merasa telah menghisap manfaat dari panjenengan semua pasti akan menangisi kepada. PR yang kedua, bagaimana kita bisa meninggal dengan tersenyum, tidak lain dan tidak bukan. Hubungan kita dengan Allah mari kita perbaiki. Hubungan dengan Tuhan mari kita perbaiki. Segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita terhadap Tuhan kepada Allah, mari kita penuhi dengan sebaik-baik. Dengan profesi panjenengan semuanya sebagai anggota Hizbi PNF, tentu tinggal satu step lagi untuk panjenengan bisa husnul khatimah. Dan itu saya yakin sudah ada pada diri panjenengan. Hubungan dengan manusia sudah sangat baik. Anak didik panjenengan tentu sejak panjenengan masuk menjadi berprofesi sebagai anggota Hizbi PNF sampai dengan sekarang tentu sudah puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang mendapatkan manfaat dari panjenengan. Ini yang akan menangisi panjenengan ketika panjenengan pergi. Tinggal saat ini hubungan kita dengan Allah mari kita perbaiki. Tentu kita akan meninggalkan dunia ini nanti. Ketika hubungan kita dengan Allah baik, kita akan tersenyum menghadap Allah. Kita akan tersenyum karena telah melihat tempat kita yang sangat indah nantinya, yaitu di surga. Dengan saat ini menekuni profesi kita dengan ikhlas, yang tentunya menyandarkan diri kepada Allah. Profesi ini akan panjenengan jalani dengan baik. Tentunya tidak hanya menjadi ibadah dunia, akan menjadi ibadah akhirat, karena menjadi investasi abadi, menjadi sesuatu yang akan terus mengalir pahalanya walaupun panjenengan sudah di alam. Profesi yang luar biasa menurut saya, dan jalani dengan ikhlas, jenengan lalui dengan ikhlas
dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ada selain mengembangkan dan menebarkan ilmu, panjenengan akan selalu memberikan pertolongan, menghilangkan kebodohan, menghilangkan kealpaan akan keilmuan dari orang-orang di sekitar kita. Ini akan menjadikan kita orang-orang yang bisa husnul khatimah, akan pergi meninggalkan dunia dengan tersenyum dan akan ditangisi oleh orang-orang di sekitar kita. Sedikit renungan ini semoga ada manfaatnya. Semoga Allah selalu menaungi kita dengan hidayah dan taufiknya. Semoga keadaan yang ada di Indonesia ini benar-benar segera dicabut oleh Allah. Keadaan pandemi ini segera disudahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa leluasa kembali untuk bisa menebar kemanfaatan pada orang-orang di sekitar kita. Allahumma sallimna ya Allah, wa sallim man hadara fi hadzal majlis min afati dunya wa adabil akhirah, wa min fitnatihima, wa min fitnati hadzal zaman, wa min fitnati masyihid dajjal, wa min fitnati hadzal virus 19 COVID-19. Innaka ala kulli syai'in qadir. Akhir qawli hadha wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.